peristiwa spektakuler ini karena waktunya sangat ringkas, sementara perjalanannya sangat panjang. Hukum fisika, makin jauh perjalanan, makin lama waktu yang dibutuhkan. Tapi kejadian Isra Mi'raj ini naik ke langit, tapi waktunya sangat ringkas. Dalam Al-Quran Allah jelaskan, Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ayat ini menjelaskan kejadian Isra Mi'raj itu sebagian malam saja. Dek na genak si wenni. Tidak cukup satu malam, sebagian malam saja. Kalau satu malam dari maghrib sampai subuh. Tapi ayat ini dikatakan lailam, sebagian malam saja. Maka ketika Nabi menceritakan Isra Mi'raj ini, orang-orang kafir Quraisy berkata, "Ai, gila ini Muhammad. Mana bisa dari Masjidil Aqsa? Hari ini ada lagi di sini." Ternyata mereka lupa bahwa kejadian Isra Mi'raj itu bukan Nabi yang berkehendak, tapi Allah yang punya mau. Coba kita ayat tadi yang dibaca korek kita. Subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Apa yang dimaksud memperjalankan? Berarti Allah yang aktif, Nabi Muhammad terima beres. Allah yang punya usaha, Nabi tinggal terima beres. Sama juga kalau saya diundang pergi Jakarta, di ceramah di Jakarta, saya terima beres. Kenapa? Saya diundang. Namanya diundang, maka dijamin semuanya oleh Allah. Maka Allah yang menjamin semua perjalanannya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Pertanyaannya, kenapa mesti ke Masjidil Aqsa? Kan bisa ji orang dari Mekah naik ke langit, ya kan? Bisa dari Mekah langsung ke langit. Kenapa ke Palestina lagi? Sama tong kita, kalau di sini kan boleh langsung ke Jakarta direct. Kenapa ke Surabaya dulu? Kenapa mesti ke Palestina dulu? Allah jawab dalam Al-Quran, linuriyahu min ayatina. Allah ingin memperlihatkan sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Kata Allah, apa saja yang Allah perlihatkan dari sekian chapter-chapter kehidupan, sifat-sifat kehidupan, tidak semua Allah paparkan dalam Isra Mi'raj, hanya sebagian saja untuk menjadi iktibar pelajaran bahwa ini kejadian bahaya. Apa itu? Pertama, ada orang Pak menanam, langsung tumbuh, langsung panen, tumbuh lagi, tanam, langsung panen. Ada kira-kira Bapak tahu tanam langsung panen? Kalau di kampungku tanam gagal panen. Ini tanam langsung panen. Nabi bertanya, Jibril, siapa pula itu Jibril? Itu umatmu yang rajin bersedekah. Nah ibu-ibu, bu, yang banyak emasnya, belajar ki sedekah ibu. Di, yang ada emas berliannya ibu, bawa ki sedekah. Kalau kita kaya, jangan pakai yang asli, yang palsu mau saja. Karena enaknya itu orang kaya biar palsu, nah bilang asli. Ah, masa palsu tahu orang kaya itu. Beda kita orang miskin, sudah asli nah bilang, di mana tuh dapat itu palsu gitu. Ya toh? Maka ibu-ibu yang ada di dalam sini, gunakan harta untuk fisabilillah. Masuk Ramadan nanti, Ustadz, saya tidak bisa sedekah banyak-banyak. Nasi satu bungkus bila. Nasi campur kita bikin, bawa ke masjid, tulis silakan nikmati. Ternyata yang makan penghafal Quran. Selama dia menghafal Quran, selama itu yang kirim makanan dapat. Ibu-ibu, kalau mati siapa pakai emas ibu? Kalau meninggal ibu siapa pakai emas? Istri kedua. Meninggal ibu toh, nambil mitu emas tak, nambil cincin tak, susah keluar, nak kasih pakai sabun. Sudah itu nambil lagi gelang tak. Ini dulu waktu kita pi umroh sayang.
Emas Dubai ku belikan ki. Sudah nak ambil lagi kalunta. Ini dulu ulang tahun pernikahan tak. Terakhir nak kas cabut juga gigi palsu tak. Sudah itu dia simpan baik-baik, masuk di lemari. Dia bungkus, menangis dia. Kasih ana masih gak musalaika. 3 bulan kemudian ketemu janda. Oh, tamangis mana dulu? Nah kasih itu emas tak? Nah bilang, dek, ini emasku, istriku punya tapi mati nih. Pakai maki ini. Maka ibu, daripada nak pakai istri kedua, mending sedekah. Adek-dek, kenapa kau susah cari kerja? Karena malas kau sedekah. Tolong tunjukkan saya di sini yang bangkrut gara-gara sedekah. Ada kita kenal bangkrut gara-gara sedekah? Ada? Yang bangkrut itu narkoba, judi, selingkuh. Tidak ada orang gara-gara sedekah dia bangkrut. Cari orang yang bangkrut gara-gara sedekah. Bapak-bapak, itu harta kalau masuk ke kubur, ya, 3 yang bisa menolong. 1 diantaranya sedekatun jariah, bersedekah. Adik-adik, sedekah tidak harus duit. Sedekah boleh dalam bentuk kau aktif di masjid. Ada pembangunan masjid, kamu tahu menggambar, kamu sumbangkan gambarmu sebagai arsitek. Adik-adik, kamu punya komputer di masjid, ada mau undangan dikirim, kamu ketik, itu sumbanganmu. Bapak-bapak, sedekah. Orang sedekah, 1, umur panjang. 2, tertolak dari bencana. 3, panjang umurnya. Coba lihat, sebaliknya orang pelit, seke. Coba kalau orang dermawan pak, pergi dikubur, singgah di kubur, baik kita ini ustaz. Waktu hidup ki selalu kirim burasa di masjid, selalu kirim kue di masjid. Doakan ki. Padahal sudah 5 tahun meninggal, orang masih mengingatnya. Sebaliknya, kalau pelit, jangankan mati, masih hidup ki saya nak doakan ki orang sial. Lewat mobil tak nang, tabrakan lalu, sikit dudui. Kukira tu mau kan ambil, ternyata nak kelas sonja. Bapak-bapak yang punya mobil, sedekahlah. Sedekah apa? Jemput ke ustaz penceramah kalau ada takziah dekat rumah. Itu sedekah. Adik-adik, sedekah bermula dari kecil, insya Allah Allah ganti berkali-kali lipat. Nah sudah banyak sebenarnya dilihat Nabi. Apalagi dia lihat Nabi, ada orang disodorkan makanan, daging yang harum bersih, satunya daging yang bau busuk berulat. Suruh pilih. Mana yang dia pilih? Daging yang bau busuk berulat. Nabi bertanya, siapa itu Jibril? Jibril menjawab, itu umatmu punya istri tapi pergi selingkuh. Dikasih yang halal, dia pergi selingkuh. Ya, banyak dilihat Nabi karena waktu yang terbatas. Sampailah Nabi di Masjid Aqsa. Nabi naik ke langit pertama, sampai langit ke-7. Kemudian menuju ke Sidratil Muntaha. Lalu kedengaran suara Allah, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi menjawabnya, Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu yang dibaca ketika apa? Tahiyat. Maka itu adalah dialog antara Allah dengan Nabi. Maka supaya sholat kita dialog, jangan buru-buru. Ada orang sholat cepat sekali, tahiyatul barakatuh salawat taibat assalamualaikum. Begitu ditanya, kenapa cepat sekali kok? Cepat ini sholat.
4 rakaat tidak sampai 2 menit. Apa Nabi bilang? Kang ku hafal mi Ustaz. Kalau soal hafal bilang ku saja begini. Allahu Akbar, Tuhan bacaannya sama kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bilang ku saja begitu. Tapi sholat itu ada rukun-rukunnya yang harus dilakukan. Terutama ada yang disebut tumaknina, maki nyawa-nyawa, istirahat sejenak yang dipakai ketika ruku naik ke atas tumakninanya. Ketika kita sujud itu tumaknina. Apa itu tumaknina? Istirahat sejenak. Misal ya, ini yang banyak kita praktek. Sujud, ruku, naik. Sami Allahu liman hamidah. Ini jangan goyang. Tapi yang kita praktek sami Allahu liman hamidah. Ya toh? Nah, sujud juga begitu. Tumaknina ini, saudara-saudara sekalian, rukun solat. Lebih baik bapak tidak baca Subhana Rabbil Azim daripada bapak tidak tumaknina. Subhana Rabbil Azim itu sunnah, tumaknina wajib. Nah, sudah. Lalu Nabi berkata kepada Allah, ya Allah, umatku ini kan kecil-kecil, pendek-pendek umurnya, kasihan hadiah. Maka Allah memberikan perintah solat 50 kali sehari semalam. Ini pun diperselisihkan oleh para ahli tafsir, ya. Turun ketemu Nabi Musa. Nabi Musa, apa oleh-olehmu Muhammad? Alhamdulillah dikasih sembahyang. Berapa? 50 kali sehari semalam. Enggak salah itu. Iya 50. Banyak sekali. Minta kau naik kau minta diskon. Naik kau minta diskon. Naik Nabi, dikurangi 5. Turun lagi, kata Nabi Musa, masih banyak, naik kau lagi. Setiap kali naik dikurangi 5. Terakhir tinggal 5. Nabi Musa bilang, masih banyak itu bos. Nabi Muhammad kelihatan cerdasnya. Setiap saya kali naik dikurangi 5. Kalau naik lagi ini, tidak ada yang ku dapat. Ternyata apa yang dikhawatirkan Nabi Musa betul adanya. Bagaimana misalnya jadi 50 kali sehari semalam Pak? Tidak ada kesempatan jadi caleg. Sembahyang mami terus diurus. Keluar ke rumah. Hayya 'alas shalah, sembayangi lagi. Keluar lagi, hayya 'alal falah, sembayangi lagi. Alhamdulillah, meskipun tinggal 5, nilai keutamaannya sama 50. Nah, ini intinya. Nabi kan waktu Isra Mi'raj disebut tahun duka cita. Ibu-ibu, kalau maulidnya Nabi disebut tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Ada pasukan gajah Abraha. Kalau Isra Mi'rajnya Nabi disebut tahun duka cita. Kenapa tahun duka cita? Ada 2 orang yang meninggal sangat mencintai Nabi dan dicintai Nabi, meninggal pada tahun yang sama. Siapa? Abu Thalib dan Siti Khadijah. Sampai Nabi bersabda, sedih sekali ditinggal istrinya. Nabi bersabda, itu ciri-ciri wanita penghuni surga. Bu, Bu, kalau besok-besok lebih dulu kita meninggal ibu, besok misalnya toh, besok, mau diapa pasti kita meninggal. Lebih dulu kita meninggal. Nah suami tak berduka terus. Kenapa cepat sekali istriku? Meskipun suka ngomel tapi saya sayang dia. Rasanya tidak bisa teruskan hidupku. Itu ciri-ciri penghuni surga ibu. Tapi kalau sebaliknya, begitu ibu meninggal, suami tak masuk kamar berteriak, merdeka! Bu, ibu, bu, mau gampang masuk surga? Mau ibu? Mau? Taati suami. Banyak jalan menuju surga Ustadz. Betul banyak, tapi macet. Harus kita tahajud, harus Senin Kamis, tadarus, duha. Tapi kalau taat sama suami, gampang dia masuk surga. Kata Nabi,
Barang siapa seorang perempuan mendirikan sholat, dia jaga harga dirinya, dia taati perintah suaminya, dan dia jaga keluarganya, kata Nabi, tadkhulul jannati bisalam, silakan kau masuk surga dengan penuh kebahagiaan. Maka bapak-bapak, kalau kuliah kisah model ini Pak, takut semua aja kisah cerita. Pak, kalau ada istri suka menunjuk-nunjuk perintah-perintah, begini kok, jangan kau panggil sayang. Nggak cocok dipanggil sayang itu, panggil coach, pelatih. Ibu, kalau ibu mau gampang masuk surga, taati suamimu. Datanglah seorang sahabat melapor sama Nabi, ya Rasulullah, tetanggaku keterlaluan, magai, mulai sakit, sakaratil maut, sampai dimakamkan ibunya 3 kali saya datang panggil, tidak datang-datang nih. Kenapa bisa? Katanya dipesan suaminya, jangan keluar rumah sebelum saya pulang dari cari nafkah. Pergilah suaminya, datang tetangganya memanggil, datang ki lihat mama, tak sakit iko dong. Nah bilang apa? Mau sekali kak pergi sana, tapi suamiku belum pulang. Sakaratil maut, datang lagi, madan itu tua mulokom mitai, tak dampangan ngak kasih, belum pi pulang suamiku. Terakhir dimakamkan, tidak datang lihat. Yang memanggil ini, utusan ini, lapor sama Nabi, ya Rasulullah, keterlaluan itu, 3 kali saya panggil tidak datang. Katanya dipesan sama suaminya, jangan keluar rumah sebelum saya pulang. Mendengar ini apa kata Nabi? Alhamdulillah, diampuni ibu yang wafat karena punya anak yang taat sama suami. Ibu-ibu, kalau mau kita masuk surga dengan gampang, baik-baik sama suami tak. Suamiku Ustaz tidak sembayangi, bukan urusan tak. Suamiku Ustaz Pabotoro, dia tanggung dosanya. Itulah enaknya perempuan dalam Islam. Kita tidak tanggung dosanya suami. Beda suami, dia tanggung dosanya istrinya. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Bagaimana caranya jadi istri yang soleha, ibu? Jangan pernah keluar rumah suamimu sebelum kau saling minta maaf. Tuh, ini sekarang banyaknya cara mati aneh-aneh. Almarhum saudara kita Mak Pinawang, Usman Jasad. Bagaimana kalau kita keluar tadi malam bertengkar sama istri, pulang sudah dalam keadaan jenazah, pasti ibu bapak tidak akan menerima kesalahannya. Setiap mau keluar suami tak ibu minta maaf ki. Oh kalau saya mamak nyece ibu, saya biasa bilang sama mamaku, saya protes Allah kalau tidak masuk surga istriku. Kalau mau pergi ceramah ibu, nah bawa itu ranselku, saya bilang jangan misam berat ki. Nah bilang tidak ada artinya nih beratnya nih dibanding beratnya beban suamiku. Kalau naik mobil ibu, nah cium tanganku. Sudah itu nah cium lagi jidatku. Nah cium lagi nih kakang. Nah cium lagi mata kiri. Ini agak lama-lama. Kenapa itu istriku? Pak, pernah aja kau dicium istrimu begitu? Bayangkan Pak, Bu, kita Tommy miskin, rumah ngontrak-ngontrak, suami tak jelek, istri tak juga jelek, lalu tidak pernah kiakur. Kapan ibu bahagia? Kalau orang kaya bertengkar, orang masih bilang bagus sih rumahnya, mewah mobilnya, meskipun dia bertengkar tiap hari. Tapi kalau kita yang miskin, ngontrak-ngontrak, hujan kehujanan, banjir, tidak pernah akur sama istri. Jami dulu panjang cerita, baik-baik sama suami kita. Kita juga Pak hormati istri kita.
Bagaimana cara menghormati istri? Pak, mau kita tahu kenapa itu istri suka marah-marah? Mau kita tahu, Pak? Satu, tidak pernah kau puji. Maka puji itu istri. Biar bohong boleh. Ya Bu toh? Cantikmu sayang. Makin cantik kau lihat. Biar dia tahu kita bohong, nah suka tonji. Dua, tidak pernah kau belikan perhiasan. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, kalau mau istri baik, belikan perhiasan, mana palsu. Kalau nak tahu palsu, bilang kau tahu misalnya toh, terbatas uangku. Yang penting cintaku asli. Masya Allah. Rumah tangga, suami istri baik. Nabi Bu, Masya Allah. Nabi tidak pernah kasar sama istrinya. Buka kiberek barasanji. Alena matot teping wajunna. Sediakan, bersihkan tempat tidurnya. Nah kita baru jadi satpam. Nabi bilang ni ada deh, saya setengah mati uang, cari uang, aku lagi, saya lagi urus semua itu. Nabi tidak begitu, ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu sekalian, dalam keadaan Nabi berduka, Allah perintahkan kepada malaikat Jibril, Jibril, kau turun ke kasihku Muhammad, jemput dia, saya mau bawa dia jalan-jalan. Kemana? Ketemu Allah. Allah Karim. Ketemu SBY saja sanam lagi. Ketemu Jokowi sanam lagi toh. Ketemu Prabowo sanam lagi. Gimana kalau ketemu Allah? Nah, Nabi dalam keadaan duka dikasih hadiah. Apa hadiahnya? Bukan puasa, bukan zakat, bukan haji, apa? Sholat. Berarti tuan-tuan adik-adikku, kalau ada masalahmu, perbaiki sholatmu. Mana ada orang tidak ada masalahnya? Bilang apa? Mana? Ini kuliah semua ini. Muka-muka penuh masalah juga ini semua. Ayo, ini yang ceramah. Banyak tuh masalahku Bu. Apa masalahku sekarang? Banyak janda-janda curhat. Dia bilang, Ustaz, baru saja meninggal suamiku. Adakah doa-doa penenang jiwa? Ku kasih ini doa penenang jiwa. Lama-lama Nabi bilang, Ustaz, sudah tenang hidupku. Maukah Ustaz menjadi imam dalam hidupku? Saya bilang, mohon maaf Ibu, saya bukan imam, saya penceramah. Coba Mbak, istri cantik kok kira bukan masalah? Istri cantik nagoda orang. Apalagi kalau suaminya jelek, ini masalah. Berarti bagus kalau jelek istri. Istri jelek, kita semalu jalan sama dia. Dulu mau kok dek, nanti kita ketemu di gedung. Sampai di gedung mana kok? Nak bilang tak jadi kak dek, mencerek kak. Istri cantik masalah, istri jelek masalah. Coba lihat gerek, kita waktu tak mahasiswa. Apa masalah tak? Pokok sarjana. Ya toh? Ya toh? Sudah sarjana, mau dapat kerja. Sudah dapat kerja, mau pegawai, mau jadi kepala bagian. Sudah jadi kepala bagian, mau tongi kepala dinas. Sudah kepala dinas, mau saya jadi sekda. Sudah jadi sekda, mau tongi jadi wali kota. Sudah wali kota, mau 2 periode. Sudah 2 periode, mau jadi gubernur. Sudah jadi gubernur, ditangkap KPK. Iya toh? Semua kita punya masalah. Allah tidak bilang dasat, kalau ada masalahmu kau profesor dulu. Ada masalahmu kau jadi doktor dulu. Ada masalahmu kau anggota DPR dulu. Tidak. Allah cuma minta 2. Ista'inu bisabri wassalah. Jadi kalau di rumah tangga kita selalu bertengkar, pasti sholat tidak beres. Saya sholat Ustaz, betul kita sholat tapi tidak ikhlas. Hayya 'alas shalah. Asari lagi. Baru selesai duhur.
Tidak ikhlas. Saya sholat Ustaz, betul sholat tapi main-main. Allah. Ada orang sholat pakai tidak semangat ketemu Allah. Mulai takbirnya kayak main-main. Ya kok ketawa serius kayak ini? Kok ketawa karena begitu kok semua? Ya? Jadi kalau ada masalah, pasti sholat kita tidak beres. Apa susahnya Allah kasih selesai masalahmu? Kecil buat Allah. Penting sembahyang. Sembahyang ya Ustaz. Kenapa paling tidak nak kasih ke Tuhan apa yang saya mau? Berarti apa yang kita minta tidak baik. Masih ingat Ki 2014? Pilwali Makassar. Ikut toh nggak toh? Toh? Kalah. Tidak, cuma yang menang lebih banyak suarana. Oh Allah tahu, jamak Ustaz. Kalau kau jadi pejabat setengah mati kau hormat. Siapa jenderal? Siapa Kapolres? Siapa jaksa? Saya jadi ustaz. Mereka semua yang hormat sama saya. Jadi perbaiki sholat. Ya, insya Allah sholat baik, kecil bagi Allah memperbaiki hidup kita. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ini saja tausiah kita pada taklim kita kali ini. Mau saya lama-lama tapi sakit kak. Kali masih mau dengar ceramahku gampang. Nonton YouTube. Jangan lupa like and share. Serius kak. Bos, kalau kau nonton YouTube ada iklannya, jangan kau skip ki. Nonton 1, 2. Kamu dapat ilmunya, saya dapat dolar. Tuh, kamu bukan jiwamu. Alhamdulillah banyak anak yatim kita sekolahkan, kita bikin masjid, ya, fakir miskin. Itu dari mana? Itu dari like and share. Ya, Ibu Bapak saudara-saudara sekalian, ini saja tausiah kita. Mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih Prof. Hamid Awaludin. Terima kasih semua yang hadir di tempat ini. Ini pengurusnya Al-Markas, hebat-hebat, anak-anak muda, ya, masih muda-muda dan responsibility-nya bagus. Tahu ya responsibility? Pokoknya itu saja. Ya. Pulang ke ini nanti pesan 1, jadi istri yang soleha, jadi suami yang soleh. Kalau kita sudah miskin, rumah kontrak-kontrak tapi bahagia ki, ada harapan. Yang kedua, semua orang punya masalah, maka ketika ada masalah, perbaiki sholat. Ista'inu bis-sabri was-shalah. Sabar, perbaiki sholat. Sabar itu bagaimana Ustaz? Misalnya mengomel istri ngomel istri. Nabi ajarkan, ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi jangan kulihat laki. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tambah ngamuk balik ke belakang ya. Mudah-mudahan ada manfaat.